Fenomena kecanduan game online bukan hanya soal hiburan. Ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa, mulai mempengaruhi cara mereka belajar, berinteraksi, maupun berkembang. Oke, halo, kenalin aku Kenzo, mahasiswa Ubaya Teknik. Seberapa sering kamu bermain game online dalam seminggu? Ya, kalau dalam seminggu sih kayaknya tiap hari. Mungkin sehari sekitar 3 sampai 4 jam atau 5 jam gitu. Apa yang biasanya membuat kamu sulit berhenti main? Ya, biasanya sih kalau sulit berhenti bermain sih biasanya karena ajakan teman sih. Sama kadang-kadang kepengen banget kayak habis kerja skripsi gitu kayak mumet. Jadi pengen refreshing lebih lah gitu. Pernahkah kamu menunda tugas kuliah karena main game? Wah, sering banget. Bahkan kayak dikejar-kejar deadline skripsi apa segala macam ya gara-gara game semuanya, bener. Nah, dampaknya menurutku dampak buruk sih karena ya balik lagi aku main gamenya kadang-kadang nggak tahu waktu, jadi semuanya dikerjain sistem buku semalam, jadi ya memberatin kadang-kadang kayak lebih suka begadang sampai pagi gitu-gitulah. Apa kamu pernah mencoba mengurangi waktu bermain? Ya pastinya pernah. Tantangannya ya pastinya perlu refreshing sama ajakan teman sih. Teman-teman yang ngajak gitu kayak ngeguyon-guyoni, pasti jadi kayak kepincut main gitu loh. Apa yang dialami oleh mahasiswa tadi bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Faktanya, banyak mahasiswa yang menghadapi masalah serupa akibat kebiasaan bermain game secara berlebihan. Untuk memahami seberapa luas dampaknya, mari kita lihat data dan temuan dari survei yang telah dilakukan. Sebagian besar mahasiswa bermain game sama 1 hingga 2 jam per sesi. Tapi yang jadi perhatian, hampir sepertiga dari mereka bermain lebih dari 2 jam. Akibatnya, lebih dari 34% mahasiswa sering menunda tugas mereka, dan juga 40% lainnya merasa bahwa motivasi belajar mereka menurun. Oke, salam kenal. Nama saya Eli Liandari, doktor psikologi. Saya bekerja di Fakultas Psikologi Ubaya dan juga sehari-hari menjadi konselor. Apa pandangan Ibu terhadap tren meningkatnya penggunaan game online di kalangan mahasiswa sih, Bu? Sebenarnya kaitannya dengan kecanduan game online itu bukan hanya mahasiswa saja. Seperti saya kemukakan itu terjadi di berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Dianggap sebagai hiburan, sampai akhirnya dia tidak bisa menahan diri atau tidak bisa mengelola diri lebih lanjut gitu. Bagaimana sih, Bu, game online ini mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa? Ya, kalau dilihat ya, karena kan itu impulsivitas ya. Impulsivitas itu sesuatu yang terjadi otomatis. Itu tidak lagi dipikir apakah penting atau enggak, membayarkan atau enggak, ini perlu untuk dilakukan sekarang atau tidak. Tapi itu suatu otomatisme yang harus dilakukan pada saat itu. Sehingga dia mengabaikan tugas-tugas yang lain. Tugas-tugas yang lain diantaranya adalah tugas akademik. Karena dia tidak bisa lagi menggunakan akal pikirannya untuk menentukan prioritas. Jadi kaitannya dengan prioritas, manajemen diri, manajemen waktu pasti akan sudah terganggu. Cara apa yang mungkin bisa diterapin mahasiswa tuh supaya bisa menghindar gitu dari kecanduan game ini sendiri? Oh iya, pastilah. Kalau bisa dikatakan kan manajemen diri ya, bahwa itu yang paling penting bahwa kita punya variasi kegiatan, bukan hanya satu kegiatan aja. Artinya kan game ini seringkali kan kaitannya dengan senang-senang ya. Jadi fun activities. Kalau fun activities itu ada baiknya kalau kita punya beberapa, bukan cuma satu. Kalau kita udah hanya satu aja kayak nge-game aja atau apalagi mengandung perjudian, maka itu bahaya. Bahaya itu berarti kita harus cari adanya suatu kesenangan yang lain, kayak hobi ataupun aktivitas yang mungkin bersama dengan teman yang bisa bikin kita fun, kayak gitu. Jadi indikator pertama itu kita harus punya keberagaman fun activities. Kemudian yang kedua itu adalah kita bisa menetapkan prioritas ya, apa yang penting, apa yang perlu dilakukan ya. Dan kalau misalnya kita udah mulai menunda-nunda, kita mulai melihat bahwa game atau judi itu sebagai suatu prioritas, maka itu merupakan lampu kuning ya, lampu kuning yang menunjukkan bahwa kita harus bisa
ya berhenti. Kalau bisa dikatakan itu seperti itu, walaupun itu mengandung penderitaan. Jadi mengatasinya kita mesti cari fun activities yang lain. Kemudian yang kedua, kita harus bisa belajar untuk mengelola diri, menetapkan prioritas dalam kehidupan. Yang ketiga itu disiplin diri. Kayaknya ini suatu hal yang mudah, tapi penanganannya seperti saya kemukakan itu makan waktu. Itu. Mungkin Seperti ada itu. kata-kata terakhir gitu, kayak mungkin quotes atau gimana gitu buat apa mahasiswa? Ya, bermain game itu membuat kita happy. Namun lebih happy lagi ketika kita bisa mencapai suatu prestasi akademik yang menjadi tujuan kita.